Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari Sabat, di hari perhentian ini, Engkau memberikan kepada kami satu waktu yang khusus, waktu yang indah, untuk kami keluar dari kesibukan dan kepenatan hidup kami sehari-hari. Melalui ibadah pada pagi hari ini kami ingin menata kembali arah hidup kami, dan kami sungguh membutuhkan Tuhan dan Firman untuk memimpin, menolong, dan mengarahkan langkah-langkah hidup kami. Karena kami sadar ya Tuhan, kami dicipta dan ditebus oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak lagi dipanggil untuk mementingkan diri kami sendiri, hidup hanya berdasarkan agenda kami sendiri, tetapi kami dipanggil untuk menggenapi kehendak dan rencana-Mu melalui diri kami yang lemah dan yang rapuh ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami kerendahan hati. Berikan kepada kami hati yang lapar, yang haus akan Tuhan dan firman. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini bukan sekedar sebagai sebuah informasi bagi kami, tetapi firman Tuhan itu boleh mentransformasi, mengubahkan hidup kami terus-menerus menjadi manusia yang Tuhan inginkan, yang makin bertumbuh serupa dengan Yesus Kristus, dan buah Roh Kudus itu biarlah kiranya makin nampak di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh menghampiri sabda Tuhan dengan sikap hati yang demikian, bukan sekedar mendengar firman, tetapi menerima kebenaran firman itu dengan segenap hati kami, dan kami melakukan, menghidupi kebenaran firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami, tetapi kebenaran firman yang kami lakukan, yang kami praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah saudara-saudara, selama beberapa minggu ke depan saudara, kita akan sama-sama membahas dan merenungkan surat 1 Tesalonika, kecuali pada minggu-minggu tertentu dengan tema yang khusus. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami,
Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap gereja saudara itu punya keunikannya masing-masing, dan setiap gereja saudara ada hal-hal yang memang lebih khusus untuk ditonjolkan. Ada gereja saudara yang terkenal oleh karena fasilitasnya yang sangat oke, kursinya yang sangat empuk dan nyaman, dan AC-nya yang sangat sejuk saudara. Tentu tidak salah saudara kita memiliki gedung yang baik, fasilitas yang oke, dan itu adalah hal yang penting, apalagi di zaman sekarang. Ada gereja saudara yang terkenal dengan suasana ibadahnya yang meriah, dengan pujian dan musiknya yang begitu oke, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena mereka yang menjadi pelayan-pelayan ibadahnya, saudara, pemimpin pujiannya, singernya, pemain musiknya, saudara, itu adalah orang-orang yang profesional. Mungkin ada di antara mereka, saudara, yang adalah artis, ada di antara mereka juga mungkin, saudara, adalah orang yang memang ahli di bidang vokal, sehingga ketika menyanyi lagu-lagu rohani itu begitu syahdu, begitu merdu, dan suasana ibadah itu begitu hidup. Ada gereja saudara yang terkenal oleh karena khotbahnya, pengajarannya yang begitu dalam. Gereja ini terkenal oleh karena pembinaan-pembinaannya yang sangat berkualitas, saudara. Tentu sekali lagi semuanya itu tidak salah dan itu adalah hal yang baik. Ada juga saudara gereja yang terkenal dengan program dari kelompok kecilnya, sel grupnya, di mana 90% daripada jemaatnya itu terhisap di dalam sel grup atau di dalam kelompok kecil. Nah, sehingga gereja yang seperti ini saudara adalah gereja yang lebih mudah untuk memantau kondisi kerohanian setiap jemaat. Dan gereja yang berbasis pada sel group atau kelompok kecil ini akan lebih mudah untuk memberdayakan jemaatnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi saya ingin bertanya kepada semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Kira-kira saudara, gereja mana yang terkenal oleh karena iman, kasih, dan pengharapannya yang begitu kokoh, yang begitu kuat kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya rasa kita sulit di era sekarang, di zaman sekarang, kita bisa menyebutkan sebuah gereja yang menggema, yang tersiar, yang terkenal oleh karena jemaatnya memiliki iman, memiliki kasih, memiliki pengharapan yang kokoh dan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat atau gereja Tesalonika, saudara, bukan terkenal karena gedung gereja atau fasilitasnya yang oke. Sekalipun sekali lagi gedung gereja yang baik, yang fasilitasnya oke, itu tidak salah dan itu perlu dipikirkan dengan baik. Tetapi gereja Tesalonika, jemaat Tesalonika, saudara, dikenal karena iman mereka yang hidup, kasih mereka yang aktif, dan pengharapan mereka yang tak tergoyahkan di tengah penderitaan. Nah, kalau saudara menelusuri latar belakang sejarah atau latar belakang historis terbentuknya jemaat atau gereja Tesalonika ini saudara, maka saudara, para penafsir Alkitab itu mengatakan bahwa gereja Tesalonika ini boleh dikatakan usianya itu belum sampai 1 tahun. Sejak Rasul Paulus, Silas, dan juga Timotius memberitakan Injil di Tesalonika. Sehingga ada sekelompok orang yang bertobat, yang menyerahkan hidupnya, percaya kepada Yesus. Sampai dengan surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Itu diperkirakan saudara tidak sampai 1 tahun. Jadi boleh dikatakan gereja Tesalonika ini atau jemaat Tesalonika ini tergolong gereja yang usianya masih sangat muda. Tetapi bukan hanya itu saja saudara, para penafsir Alkitab mengatakan
jumlah daripada jemaat, daripada gereja ini itu juga tidak banyak. Diperkirakan jumlahnya hanya 40 sampai 80 orang. Karena kita tahu saudara, di abad pertama itu belum ada saudara gereja yang gedungnya besar-besar seperti sekarang saudara. Di abad pertama itu orang-orang Kristen beribadah di rumah-rumah saudara. Dan biasanya kalau mereka beribadah biasanya memakai rumah-rumah orang Kristen yang ekonominya menengah ke atas. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, orang-orang kaya pada zaman itu, mereka itu memiliki rumah yang lebih luas, halaman yang mungkin juga lebih luas, yang memungkinkan untuk ibadah diadakan di sana. Jadi saudara bayangkan gereja ini usianya masih sangat muda, gereja ini dari segi jumlah kuantitas juga tidak banyak saudara, tetapi di dalam bagian ini kita melihat bahwa gereja ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan hal ini saudara bukan hanya tersebar berita ini di kota Tesalonika, tetapi meluas sampai ke provinsi Makedonia, ke tempat lain Akaya, bahkan saudara ke tempat-tempat lain. Saudara-saudara perhatikan ayat yang ke-8 di dalam bagian ini dikatakan demikian. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah saudara-saudara perhatikan istilah kata bergema. Firman Tuhan bergema di dalam ayat yang ke-8 ini. Nah, di dalam bahasa aslinya saudara, bahasa Yunani, istilah bergema di sini saudara, itu bisa digambarkan seperti trompet yang ditiup berulang-ulang kali, trompet yang ditiup terus-menerus sehingga bunyinya itu didengar oleh banyak orang. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan iman, kehidupan kerohanian dari jemaat Tesalonika. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal saudara. Mengapa iman jemaat Tesalonika itu menggema dan tersebar luas saudara. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Nah kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 di dalam bagian ini saudara, mereka itu ditransformasi, diubah secara nyata oleh berita Injil melalui kuasa Roh Kudus. Jadi jemaat Tesalonika ini, mereka itu mendengar Injil yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya bukan sekedar sebagai sebuah informasi. Bukan sekedar sebuah pengetahuan, oh Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya demi cintanya, kasihnya kepada saya. Injil yang didengar oleh orang-orang Tesalonika yang bertobat pada saat itu bukan sekedar hanya sebuah informasi, tetapi sebuah transformasi, yaitu mengubah hidup mereka, arah hidup mereka, orientasi hidup mereka. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika, saudara, dia bukan hanya mengalami Injil itu, kuasa Allah yang mengubah hidup mereka, tetapi mereka juga memberitakan Injil dan menghidupi Injil itu di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, orang yang memberitakan Injil belum tentu saudara menghidupi Injil di dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi yang menarik adalah di dalam jemaat Tesalonika, ketika mereka sudah diubahkan oleh Injil, mereka ingin membagikan kasih karunia, pengalaman keselamatan ini kepada orang lain. Mereka memberitakan Injil Kristus itu kepada orang lain. Dan sekaligus juga menghidupi nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Jemaat Tesalonika, saudara, bukan bicara Injil yang teoritis, tetapi Injil yang sudah terlebih dahulu mengubah hidup mereka. Dan kita percaya saudara, perubahan hidup, transformasi hidup yang dialami oleh orang-orang Tesalonika ini
Bukan oleh karena kemampuan dan kehebatan mereka, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang bekerja melalui firman Injil yang diberitakan di dalam kuasa Roh Kudus. Lalu hal yang kedua, saudara, mengapa iman jemaat Tesalonika itu menggema dan tersebar luas, saudara? Perhatikan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Hidup mereka menjadi teladan yang bisa dilihat dan ditiru oleh banyak orang. Keteladanan seperti apa, saudara, yang dimiliki oleh jemaat ini? Keteladanan yang dimiliki oleh jemaat ini, saudara, kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca ini adalah mereka itu memberikan sikap yang benar, respons yang benar di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak kehilangan iman dan tidak kehilangan sukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, banyak orang yang memiliki iman yang kuat, banyak orang bisa memuliakan Tuhan, banyak orang bisa hidupnya bersukacita ketika tubuh ini sehat, ketika bisnisnya lancar, ketika segala sesuatu berjalan oke sesuai dengan harapan dan keinginannya. Tetapi sedikit sekali orang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal-hal yang tidak mudah di dalam hidup ini, dia tetap memiliki iman yang teguh dan sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus punya gambaran, saudara. Sebenarnya untuk memahami teks ini, saudara harus terlebih dahulu mengerti sebenarnya apa penindasan atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang Tesalonika pada saat itu, saudara. Saudara-saudara, paling tidak saudara ada dua hal yang bisa kita perlu pikirkan dan renungkan. Penindasan atau bentuk penderitaan seperti apa yang dialami oleh jemaat ini, saudara. Yang pertama, kita jangan pernah lupa bahwa kota Tesalonika, saudara, itu adalah kota penyembahan berhala. Jadi sebagian besar masyarakat orang-orang pada saat itu, saudara, mereka itu menyembah begitu banyak dewa-dewi. Ada dewa Apollo, ada Aphrodite, ada Zeus, dan seterusnya, saudara. Sehingga di kota Tesalonika itu begitu banyak ada kuil-kuil penyembahan berhala. Dan ketika jemaat Tesalonika, orang-orang Tesalonika ini yang sebagian bertobat, percaya kepada Yesus, pasti saudara mereka akan meninggalkan praktek penyembahan berhala itu. Dan ketika mereka meninggalkan praktek penyembahan berhala itu, ada konsekuensi, saudara. Mungkin mereka diasingkan secara sosial, mungkin mereka dijauhi oleh masyarakat. Oh, ini aneh sekali nih orang-orang Kristen ini, ya, tidak pergi ke kuil, tidak menyembah dewa-dewi. Mungkin di antara mereka, saudara, ada kehilangan relasi bisnis. Dan inilah yang terjadi terhadap orang-orang di Tesalonika yang telah bertobat. Dan yang kedua, jangan pernah lupa orang-orang Tesalonika atau kota Tesalonika pada saat itu, saudara, berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan kita tahu bahwa kaisar Romawi menobatkan dan menganggap dirinya itu adalah sebagai dewa. Setiap orang yang berada di dalam wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi harus sujud, harus patuh, harus tunduk dan menganggap kaisar itu sebagai dewa. Dan kita mengetahui bahwa ketika ada sekelompok orang-orang percaya di Tesalonika ini yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu saudara mereka tidak melakukan hal yang begitu. Mereka tidak lagi melihat kaisar itu sebagai dewa yang harus mereka sembah. Karena yang mereka sembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Dan kita harus mengetahui jika ada seorang warga, saudara, yang tidak mau menyembah kaisar, itu dianggap sebagai pemberontak. Orang itu bisa dikucilkan, orang itu bisa kehilangan perlindungan hukum, orang itu bisa dipersulit di dalam kehidupan warga daripada Tesalonika pada saat itu. Dan inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mereka. Belum lagi saudara kita mengetahui ada orang-orang yang beragama Yahudi pada saat itu yang tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang
sudah pindah menjadi orang Kristen. Jadi saudara, jemaat Tesalonika ini terdiri dari berbagai macam kalangan saudara. Ada yang merupakan orang Yahudi, ada yang orang Yunani, ada yang orang Romawi, ada juga yang bertobat itu adalah wanita-wanita kaya pada saat itu. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan hal ini menimbulkan ketidaksukaan, kecemburuan dari orang-orang Yahudi yang ketat dengan keagamaannya. Dan dianggap keberadaan kekristenan pada saat itu menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Tetapi menarik sekali di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti itu. Di tengah-tengah penekanan seperti itu. Tekanan sosial, tekanan ekonomi yang mereka alami. Dikatakan apa? Mereka tetap bersuka cita dan tetap memiliki iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan di dalam bagian ini, saudara, keteladanan dari jemaat Tesalonika, saudara, itu bukan bicara tentang segelintir orang, bukan. Jadi di dalam bagian ini, saudara, Paulus bukan berbicara, dari sekian banyak jemaat Tesalonika ini, ada beberapa orang loh yang menjadi teladan di dalam hidupnya. Bukan, saudara. Tetapi yang Rasul Paulus bicarakan di dalam bagian ini adalah keteladanan dari semua jemaat. Keteladanan di dalam hidup berkomunitas. Ya kalau kita misalnya menyebut saudara, berani enggak kita menyimpulkan semua jemaat di Kalam Kudus ini adalah teladan bagi orang lain? Enggak mungkin kan saudara? Saudara pasti tahu lah. Enggak Pak, saya enggak setuju kalau Pak Binsar mengatakan seperti itu. Si A, si B, si C, si D itu bisa Pak jadi teladan. Teladan dalam keluarga, teladan dalam bisnis, teladan dalam iman, teladan dalam pekerjaan. Tapi kalau si F, si G, si H Pak, itu Pak enggak teladan Pak. Nah saudara, kalau kita bandingkan dengan jemaat Tesalonika itu bukan seperti itu. Keteladanan itu bukan hanya orang-orang tertentu saudara, tetapi secara komunal, secara hidup bersama, 40 sampai 80 orang yang ada pada saat itu, mereka hidupnya adalah menjadi teladan di dalam pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teladan yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, mereka belajar dari siapa? Belajar dari Rasul Paulus, belajar dari Silas, belajar dari Timotius, orang-orang yang merupakan pendiri daripada jemaat ini. Dan di dalam bagian ini dikatakan lebih lanjut, mereka belajar tentang keteladanan itu juga dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini saudara tidak bisa diubah hanya dengan kata-kata. Dunia ini membutuhkan keteladanan hidup. Saudara-saudara, sulit sekali kita saudara memiliki anak yang cinta Tuhan. Sulit sekali kita memiliki anak yang menganggap ibadah di hari Minggu itu adalah sesuatu yang penting dan yang harus diprioritaskan kalau kita sendiri saudara sebagai orang tua tidak memberikan contoh teladan itu secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah survei di Amerika saudara beberapa tahun yang lalu saudara menyatakan seperti ini. Jika hanya mama yang rajin mendampingi anaknya untuk pergi ke gereja. Jadi yang mendampingi terus tiap minggu itu mama saudara. Sementara papahnya nggak ikut mendampingi. Mungkin papanya sibuk, ada yang dikerjakan atau ada hobi di hari Minggu. Cuma mama yang rutin nih mendampingi anaknya untuk beribadah di hari Minggu. Maka hasil survei ini mengatakan ketika anak ini nanti dewasa, peluang untuk dia juga rajin ke gereja itu hanya 30%. Tetapi saudara, kalau seorang ayah atau papa rajin mendampingi anaknya beribadah ke gereja setiap hari Minggu, tapi papa ini tidak didampingi oleh mamahnya, cuma papa yang mendampingi, yang rajin mengantar saudara. Maka dikatakan di dalam hasil survei itu peluangnya anak ini ketika dewasa juga akan datang ke gereja, beribadah ke gereja, itu 70%. Jadi dilihat di sini saudara kita mengetahui bahwa figur daripada seorang ayah,
sebagai kepala keluarga itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pertumbuhan dan kondisi kerohanian daripada si anak. Namun saudara, survei yang berikutnya mengatakan adalah jikalau papa dan mama satu paket bersama-sama mendampingi anaknya setiap minggu untuk beribadah ke gereja, saudara. Maka hasil survei ini mengatakan peluang anak ini akan datang beribadah ketika nanti dewasa itu meningkat lebih besar, yaitu menjadi 80%. Saudara-saudara, tentu hasil survei ini saya tidak ingin mengatakan bahwa semua keluarga kondisinya seperti itu. Saya tidak bisa membatasi anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah keluarga, ya karena saya juga menemukan, saudara, ada keluarga papa mamanya enggak pernah ke gereja, saudara. Tidak peduli dengan gereja sekalipun, mungkin KTP-nya dia Kristen, saudara. Tetapi anaknya toh ketika besar tetap menghormati gereja, beribadah kepada di gereja itu sesuatu yang esensial bagi dia. Tentu, saudara, sekali lagi saya tidak bisa membatasi kuasa kerja Allah di tengah-tengah hidup keluarga. Tetapi hasil survei ini memberikan sebuah petunjuk fenomena umum dari hasil pengamatan yang dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan harap saudara kita memiliki anak yang menganggap doa dan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat penting. Di dalam mengambil keputusan, di dalam menyikapi segala sesuatu, saudara, anak kita akan melihat bagaimana cara kita mengambil keputusan. Bagaimana kita bersikap berespons terhadap masalah. Apakah ketika kita menghadapi masalah, lalu kita menjadi orang tua yang gampang emosi, gampang menyalahkan anak, marah-marah, banting meja, banting kursi, saudara. Nah kalau itu saudara yang kita wariskan, yang kita teladankan kepada anak-anak kita, maka kita juga saudara akan menemukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit untuk mengasihi Tuhan dan sulit untuk mencintai Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan apalagi saudara yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Nah saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ayat yang kedua dan yang ketiga di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga di dalam bagian ini saudara, Rasul Paulus itu menyoroti tentang keteladanan kerohanian daripada jemaat Tesalonika ini di dalam 3 aspek, yaitu di dalam hal iman, kasih, dan pengharapan. Nah di dalam bagian ini dikatakan, Paulus itu melihat keteladanan mereka di dalam hal apa? Yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Nah pekerjaan imanmu di sini saudara itu berbicara tentang iman yang sejati, adalah iman yang akan membuahkan atau menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau kita semua yang hadir pada pagi hari ini mengatakan, saya ini orang yang beriman kepada Tuhan. Saya ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka iman yang hidup saudara adalah iman yang tidak hanya diungkapkan lewat pengakuan, lewat perkataan, tetapi iman yang sejati itu adalah iman yang diwujud nyatakan di dalam perbuatan-perbuatan baik atau pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara-saudara, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita memang diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita. Kita diselamatkan bukan oleh karena amal saleh yang kita lakukan. Tetapi saudara, kalau kita memiliki iman yang benar, maka iman yang benar itu pasti akan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kebajikan, buah-buah perbuatan baik. Lalu yang kedua saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus melihat bagaimana keteladanan di dalam usaha kasih daripada jemaat Tesalonika. Ya usaha kasih ini saudara berbicara tentang kasih mereka yang aktif, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan dedikasi dan dengan penuh pengorbanan. Mereka adalah jemaat yang betul-betul hidup di dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan itu dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, dilakukan dengan dedikasi, dilakukan dengan pengorbanan. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saudara, kata kasih atau love di dalam Alkitab itu lebih banyak
berfungsi sebagai kata kerja aktif ketimbang kata benda. Artinya apa saudara? Artinya kasih itu bukan sekedar sebuah perasaan. Oh saya kasihan ya dengan dia. Oh saya kasihan ya dengan dia banyak pergumulan. Oh saya kasihan ya dengan dia lagi dalam masalah kekurangan. Ya cuma kasihan saudara. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa untuk orang yang kita merasa kasihan dengan dia. Di dalam Alkitab itu kasih tidak seperti itu. Kasih itu adalah sesuatu yang aktif. Ada real action. Ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan saudara. Sebagai bentuk daripada iman yang hidup. Buah daripada iman yang hidup. Lalu yang ketiga saudara, Rasul Paulus juga di sini melihat bagaimana kesungguhan, ketekunan, pengharapan yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Ketekunan pengharapan yang dimaksudkan di dalam bagian ini, itu berbicara seperti ini saudara. Jemaat di Tesalonika ini memiliki daya tahan yang baik. Memiliki daya juang yang kuat. Memiliki ketabahan yang luar biasa. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, oleh karena apa? Oleh karena mereka berpegang teguh kepada pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa sumber sukacita dan pengharapan dari jemaat Tesalonika itu bukan pada situasi. Tetapi sumber sukacita dan pengharapan dari jemaat Tesalonika terletak pada diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukankah seringkali saudara kita itu menjadikan situasi hidup kita, kondisi hidup kita, itu kita jadikan sumber sukacita, sumber pengharapan dalam hidup kita. Oh, ketika hidupnya berjalan lancar, bisnis oke, pekerjaan oke, kesehatan oke, keluarga oke. Kita bersukacita, kita berpengharapan di dalam hidup ini, saudara. Tetapi begitu situasi hidup tidak mudah, saudara, kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan pengharapan. Oleh karena apa, saudara? Karena kita menaruh sumber sukacita kita, menaruh sumber pengharapan kita kepada segala sesuatu yang bisa berubah-ubah dan yang tidak menentu dalam hidup ini. Ekonomi bisa berubah, kondisi keluarga bisa berubah, kehidupan pernikahan bisa berubah, kesehatan kita bisa berubah, semua itu bisa berubah. Tetapi berbahagialah engkau dan saya jikalau kita mengambil keputusan seperti jemaat Tesalonika yang menaruh sumber sukacita dan pengharapan mereka pada diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga saudara, mengapa iman jemaat Tesalonika menggema dan tersebar luas? Perhatikan saudara ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 ini saudara, mereka mengalami pertobatan total dari berhala kepada Allah dan hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan di dalam bagian tadi, bahwa orang-orang Tesalonika ini, mereka itu hidup di dalam sebuah budaya, sebuah kultur, di mana penyembahan berhala, kuil-kuil berhala itu banyak sekali ada di kota-kota saudara. Mereka menyembah begitu banyak dewa-dewi, ada Zeus, Apollo, Artemis, Athena, Aphrodite, dan seterusnya saudara. Nah, ketika sekelompok orang-orang Tesalonika yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus ini, maka mereka meninggalkan praktek penyembahan berhala itu. Mereka tidak lagi menyembah dewa-dewi yang selama ini dipuja oleh orang-orang Tesalonika. Mereka tidak lagi pergi ke kuil-kuil ibadah memberikan persembahan kepada dewa-dewi itu, saudara. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka, hidup mereka, dan penyembahan mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini, saudara, kita itu tidak melakukan penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika sebelum mereka bertobat. Mungkin saudara di antara kita yang hadir pada saat ini, kita itu tidak menyimpan keris tertentu atau jimat tertentu saudara, atau benda tertentu yang kita anggap keramat, yang bisa memberikan rejeki kepada kita,
yang bisa memberikan perlindungan atau rasa aman kepada kita. Mungkin saudara kita yang hadir di tempat ini ketika sudah menjadi orang Kristen, tidak ada lagi di rumah kita saudara patung atau gambar-gambar tertentu yang kita sembah, yang kita puja, yang kita anggap inilah benda-benda keramat yang bisa memberikan rasa aman, mendatangkan keuntungan bagi hidup saya. Tetapi saudara, kita perlu waspada. Engkau dan saya perlu mawas diri. Bahwa kita itu bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di dalam bentuk yang sangat halus, di dalam bentuk yang sangat tersembunyi. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan berhala, saudara? Maka Timothy Keller dia berkata seperti ini. Berhala adalah apapun yang kau tunjuk. Yang kau katakan di dalam hatimu, jika aku memiliki hal itu, maka hidupku akan berarti, hidupku akan bernilai, aku menjadi penting, dan aku akan merasa aman. Saudara-saudara, berhala adalah segala sesuatu yang bukan Allah, apapun itu juga, yang kita jadikan sebagai sumber keberhargaan diri kita. Yang kita jadikan sebagai sumber kebermaknaan diri kita. Yang kita jadikan sebagai sumber kepuasan dan sumber kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka itu sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Berhala, saudara, adalah segala sesuatu yang memikat hati kita, yang kita anggap jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada diri Allah, maka itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi berhala itu tidak selalu, saudara, dalam bentuk jimat, dalam bentuk patung, dalam bentuk benda-benda pusaka yang kita sembah, yang kita puja, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, esensi daripada penyembahan berhala adalah mengubah sesuatu yang baik, good things, menjadi sesuatu yang tertinggi, yang ultimat, yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup kita. Itu adalah esensi dari penyembahan berhala. Jadi berhala itu, saudara, bisa sesuatu yang kelihatannya baik di dalam hidup kita. Contoh, saudara, harta dan uang, itu sesuatu yang baik nggak, saudara? Sesuatu yang baik kan? Ada nggak di antara saudara yang hadir pada saat ini yang tidak butuh uang? Coba angkat tangan. Kalau saudara tidak butuh uang, kumpulin uang-uang saudara di sini, nanti saya bawa pulang, saudara. Karena saya butuh uang. Seluruh perjalanan hidup kita, dari kita lahir sampai kita meninggal, kita butuh uang. Uang, harta itu adalah good things, sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik ini, saudara, bisa berubah menjadi berhala di dalam hidup kita ketika kita menganggap uang itu atau harta itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Allah dan kebenarannya. Ada orang-orang tertentu, saudara, kalau mencari uang, mencari duit, selalu ada waktu. Betul? Tetapi kalau datang ke gereja, beribadah ke gereja yang mungkin cuma butuh waktu 2 jam, atau terlibat di dalam pelayanan gereja, selalu merasa tidak ada waktu. Kalau kita, saudara, menjadikan uang, menjadikan harta itu sebagai nilai diri kita. Nilai diri saya ditentukan oleh merek sepatu yang saya punya. Nilai harga diri saya ditentukan oleh jam tangan yang saya punya. Nilai harga diri saya ditentukan oleh mobil yang saya kendarai. Saudara-saudara, kalau itu kita jadikan sumber keberhargaan diri kita, kebermaknaan diri kita, saudara, maka kita sudah menjadikan itu berhala di dalam hidup kita. Karena seharusnya Allah di dalam Kristuslah yang menjadi nilai diri kita, identitas diri kita, rasa kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup kita. Kalau kita, saudara, demi untuk mendapatkan cuan, untung sebanyak-banyaknya, ya pasti dong yang namanya bisnis, mana ada yang tidak mencari cuan, saudara. Tetapi kalau demi itu semua, kita menghalalkan segala cara, saudara, tipu sana-sini, melakukan hal yang tidak jujur, kebohongan publik dan seterusnya demi mendapatkan cuan, keuntungan yang banyak. Maka harta, uang itu sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Contoh lain, saudara, pekerjaan. Pekerjaan itu sesuatu yang baik ya. Ya baik, saudara, mana ada orang yang mau disebut pengangguran kan ya. Ya kecuali ada beberapa orang yang pernah
hubungin saya, "Pak, saya ini pengangguran banyak acara," katanya ya. Oh, iyalah, ibu ini bilang pengangguran banyak acara karena dia sudah sukses, sudah berhasil, Saudara, ya depositonya udah banyak, ya bisnisnya udah oke, ya. Dia tinggal suruh orang, tinggal memantau ya sehingga dia bisa pergi sana sini, Saudara. Nah, Saudara, itu orang yang mengaku diri pengangguran banyak acara katanya. Kita tahu pekerjaan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang baik. Tetapi Saudara, sesuatu yang baik ini bisa menjadi berhala dalam hidup kita ketika kita menganggap pekerjaan kita ini jauh lebih penting dari Allah dan kebenarannya. Terus menerus kita bekerja, Saudara. Kita mengabaikan relasi dengan Tuhan, nggak mau lagi ibadah ke gereja, yang penting cari duit, bekerja. Mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan keintiman dengan keluarga kita atas nama pekerjaan. Maka kita sudah menjadikan pekerjaan itu berhala dalam hidup kita. Bahkan Saudara, mohon maaf, aktivitas-aktivitas pelayanan, kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita lakukan, itu pun juga kita perlu waspada, itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Kegiatan pelayanan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang baik ini jika tidak dikelola dan tidak dimotivasi oleh sikap hati yang benar, itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Godaan engkau dan saya yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja adalah kita mungkin, Saudara, sebenarnya melayani bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaannya, bukan untuk kehendaknya, tetapi kita melayani, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan mungkin untuk kemuliaan diri kita sendiri, kebesaran diri kita sendiri, Saudara. Kita melayani bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi kita melayani semata-mata karena pencitraan diri. Maka pelayanan itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga Saudara, itu juga bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Alkitab memang mengajarkan kepada kita untuk kita melayani keluarga kita, mengasihi keluarga kita, itu perintah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak waspada, keluarga itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Ada orang-orang tertentu, Saudara, kalau waktu jalan-jalan, traveling untuk keluarga, selalu ada waktu. Wah Pak, saya traveling, pergi ke sana, pergi sini. Nggak salah Saudara, itu baik, bagus, harus dilakukan oleh sebuah keluarga yang sehat. Tetapi gara-gara itu, Saudara, kita itu meninggalkan sesuatu yang esensial. Bahkan Saudara, kadang-kadang kita punya hobi, ya. Zaman sekarang ada orang goes, ada olahraga lari rame-rame. Bagus nggak ikut itu, Saudara? Bagus. Tetapi jangan sampai gara-gara kita ikut goes, gara-gara kita ikut acara-acara lari jarak jauh dan seterusnya, yang semuanya itu baik, Saudara, buat kesehatan, buat sosialisasi, buat membangun relasi, semua itu baik. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Gara-gara itu kita nggak ibadah ke gereja, Saudara. Padahal ibadah bisa dipilih, Saudara bisa pilih pagi, Saudara bisa pilih sore, gereja fasilitasi. Tetapi kalau itu yang kita lakukan, Saudara, kita lebih mementingkan hobi kita, lebih daripada apa yang Tuhan ajarkan, Saudara. Maka sesuatu yang baik itu telah menjadi berhala di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang memberhalakan pekerjaannya, Saudara, mereka mengira, saya ini pekerja keras loh. Orang yang memberhalakan keluarga, orang ini berpikir, saya ini orang yang cinta keluarga loh. Dan orang yang memberhalakan pelayanan, aktivitas kegiatan pelayanan di dalam hidupnya, dia ini mengira, saya ini orang yang cinta Tuhan. Oh, saya pelayanan loh, apalagi pelayanan kan gak kayak hamba Tuhan, digaji, dibayar. Saya volunteer loh Pak. Saya menyediakan waktu loh, saya menginvestasikan kesibukan-kesibukan yang ada, di tengah kesibukan yang ada, saya melayani loh. Tetapi jangan pernah lupa, kalau kita menjadikan aktivitas pelayanan itu sebagai berhala dalam hidup kita, dengan motivasi yang keliru, dengan motivasi yang salah, sebenarnya kita bukan sedang melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang melayani diri kita sendiri atas nama Tuhan.
Saudara-saudara, berhala itu ada di dalam hatimu dan hatiku. Dan pada pagi hari ini saudara, kita berdoa, memohon Roh Kudus untuk menunjukkan berhala-berhala itu di dalam hatimu dan hatiku. Kita memohon Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang menjadi berhala-berhala di dalam hidup kita. Yang mungkin berhala-berhala itu sangat tersembunyi, sangat halus. Mungkin pasangan kita, mungkin orang di sekeliling kita tidak tahu ada berhala yang selama ini kita pelihara. Tetapi Tuhan ingin pada pagi hari ini untuk kita menanggalkannya dan mengisi hati kita dengan Kristus yang menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita jangan pernah lupa saudara, bahwa dosa bukan hanya perbuatan yang buruk. Dosa itu saudara bukan sekedar perbuatan yang merugikan orang lain. Dosa itu di dalam Alkitab bukan sekedar perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum moral. Tetapi dosa di dalam Alkitab juga berbicara tentang orientasi hati kita yang salah. Ketika orientasi hati kita bukan tertuju kepada Tuhan dan bukan tertuju kepada kebenarannya, orientasi hati kita bukan tertuju kepada kemuliaan Allah dan kepada kehendaknya, tetapi hanya kepada kepentingan diri kita sendiri, maka saudara, kita telah berdosa. Itulah sebabnya kita perlu sekali di dalam melakukan apapun di dalam hidup ini, termasuk di dalam aktivitas-aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Kita selalu menguji dan memeriksa sikap hati kita di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan itu hal yang baik gak saudara? Hal yang baik. Itu perintah Tuhan juga. Itu bagian daripada kasih kita juga kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita perlu menjaga orientasi hati kita. Jangan sampai saudara kita memberikan persembahan, saudara motivasinya adalah supaya saya dikenal orang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang murah hati saudara. Apalagi kita memberikan persembahan motivasinya apa? Supaya Tuhan memberkati hidup saya. Saya tidak anti berkat saudara, tetapi keliru sekali kalau kita memberikan persembahan. Motivasi utamanya adalah supaya dengan memberikan persembahan Tuhan juga akan memberkati hidup saya, memberikan kelancaran kepada saya, kesehatan yang lebih lagi. Saudara kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, ada maunya, orang itu pasti nggak suka. Ya, misalnya ya, saudara memberikan sesuatu nih kepada saya. Sesuatu yang saudara berikan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang saya butuhkan. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang tidak baik dari pemberian saudara itu. Misalnya apa? Saya ini ingin memberi sesuatu kepada Pak Binsar ini supaya saya nanti bisa lebih dihargai sama dia, lebih dihormati sama dia, atau saya bisa menyetir dia sesuai dengan keinginan saya. Nah kalau saya tahu saudara, orang yang datang kepada saya memberi itu motivasinya seperti itu. Misalnya saudara, saya punya kacamata yang bisa melihat hatinya. Saya pasti nggak senang. Saya pasti nggak suka, karena saya ingin orang memberi kepada saya karena dia tulus. Karena dia ingin berbagi kepada saya. Karena dia juga mungkin tahu saya punya kebutuhan dan dia ingin menjadi jawaban doa terhadap kebutuhan saya. Maka saya percaya di dalam relasi kita dengan Tuhan pun juga seperti itu. Tuhan ingin kita betul-betul memberi, mempersembahkan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan itu pun juga adalah milik Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Gereja Tesalonika, saudara, imannya menggema, berdampak. Oleh karena gereja ini adalah gereja yang sehat secara rohani. Dan inilah kesimpulan dari saya. Saudara-saudara, bicara tentang gereja yang berdampak, gereja yang menggema kebaikannya. Bukan pertama-tama bicara tentang program, bicara tentang tools, bicara tentang strategi, sekalipun semuanya itu baik. Tetapi yang pertama-tama adalah apakah semua kita yang hadir pada pagi hari ini, kita terus-menerus mencermati hidup kita. Bagaimana kondisi iman kita? Bagaimana kondisi kasih kita? Bagaimana kondisi pengharapan kita? Maka ketika semua kita yang hadir pada saat ini mengevaluasi 3 aspek yang penting di dalam hidup kerohanian kita, maka saya percaya semua kita
Baik secara pribadi maupun juga secara komunal di dalam hidup bergereja. Iman kita itu menjadi iman yang berdampak, menjadi iman yang berbuah. Sebagai akhir daripada renungan pada hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang menjadi sebuah refleksi, baik secara pribadi, secara personal buat diri kita sendiri, maupun pertanyaan ini menjadi refleksi perenungan buat kita semua di dalam konteks hidup berkomunitas. Yang pertama adalah, apakah hidup saya mencerminkan iman yang hidup, iman yang berdampak, iman yang menggema dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, gereja, media sosial, dan kehidupan bermasyarakat? Kadang-kadang saya sedih, saudara, melihat orang-orang Kristen yang tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik. Wah, ada bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan anak, saudara. Wah, diceritain di media sosial. Emangnya kalau kita lagi dalam masalah keluarga, perlu sedunia yang tahu, saudara, bahwa kita lagi bermasalah? Dan apakah itu mendatangkan berkat? Enggak. Kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang media sosial dipakai untuk menghina orang, untuk merendahkan orang. Kadang-kadang kita memberikan komen-komen yang saya rasa tidak perlu, saudara, harus dikasih komen. Maka kita perlu membedakan, ini ruang yang privatkah? Atau ini ruang publik yang bisa dibaca, diperhatikan oleh banyak orang. Lalu yang berikutnya, saudara, hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah, apa sesungguhnya yang tersiar dan tersebar dari hidup saya dan gereja kita? Semua kita yang hadir pada saat ini punya identitas, punya nama. Ketika orang di luar sana mendengar nama kita, apa image mereka? Apa kesan mereka? Apakah mereka mungkin punya kesan, iya Pak, yang orang yang Bapak sebutin itu, waduh, saya memang bukan gereja Kalam Kudus Pak, tapi saya tahu dia. Bisnisnya Pak benar. Orangnya cinta Tuhan, memperlakukan asisten rumah tangga. No, Pak. Ataukah, saudara, ketika nama kita disebut, didengar orang, kita mendengar justru yang tidak enak. Iya Pak, dia sih pelayan Pak. Ikut paduan suara sih ikut paduan suara. Aktif sih aktif Pak di gereja. Tapi Bapak lihatlah bagaimana dia memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya, memperlakukan asisten rumah tangganya. Bagaimana dia menggunakan kata-katanya, kalimatnya Pak. Saudara-saudara, apakah orang lain mendengar kabar tentang iman dan kasih kita kepada Kristus? Atau justru sebaliknya, saudara, hal-hal yang tersiar, hal-hal yang tersebar, itu adalah hal-hal yang tidak mencerminkan Injil, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Semua kita tidak ada yang sempurna termasuk saya. Dan di dunia ini kita tidak akan pernah mengalami kesempurnaan. Tuhan mencari orang-orang yang mau terus berubah. Dan mau terus bertumbuh di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk makin hari menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Supaya kita yang rapuh ini, kita yang lemah ini, kita yang terbatas ini, kita yang berasal dari debu tanah ini, di tangan Allah yang maha mulia dan yang maha baik, dipakainya untuk mendatangkan kebaikan dan iman kita bisa berdampak bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kami sehari-hari. Karena bukan karena kekuatan dan kehebatan diri kami mampu untuk melakukannya. Kami sungguh membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan terus menerus. Supaya firman ini meresap di dalam hati kami. Tertulis di dalam loh hati kami. Dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.